Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang tercinta Kiai Haji Mustafa Bisri, Presiden Penyair Indonesia, Sutarji Kalzombari, kemudian pelaksana Kiai Haji Saifullah Yusuf, dua orang pelawak kembar, yang satu kopiahnya merah, yang satu kopiahnya hitam. Jadi kalau kopiah saya ini dipotong jadi dua, bisa untuk dua orang. Marilah pertemuan ini kita mulai dengan tersenyum, sebab siapa yang mampu tersenyum di awal pagi akan mampu tersenyum sepanjang hari. Dan senyum adalah sedekah, tapi dilarang Anda tersenyum sendirian. Dan makhluk Allah yang bisa tersenyum cuma satu, manusia. Yang namanya kuda itu bisanya hanya nyengir saja. Jadi kalau ada orang sukanya nyengir, itu berarti sekolahnya di sekolah perkudaan. Nah, kemudian yang namanya ketek, yang namanya monyet bisanya cuman cemberut. Jadi kalau ada orang suka cemberut kepada suaminya atau cemberut kepada istrinya, gurunya adalah ketek. Suka cemberut. Dan sekarang alhamdulillah saya melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang tiap malam didatangi oleh burung-burung sorga untuk melihat wajahnya, karena wajahnya tiap habis tengah malam, lewat tengah malam selalu dibasahi oleh air wudhu. Karena itu senyumnya bukan hanya manis, tapi indah. Nah, selanjutnya saya ingin tanya dulu kepada adik-adik di sini. Adik-adik, tahu Anda bedanya kopiah saya ini dengan Anda? Tahu? Tidak tahu? Ya. Ya, di situ jaga kalau kaki saya mau ke sana, tolong dipegang kaki saya. Anda ingin tahu bedanya Anda dengan kopiah saya? Ingin tahu? Kalau kopiah hanya boleh bertengger di kepala saya, tapi kalau Anda yang berada dalam hati saya. Betul? Bagus? Seandainya aku ingin menyatakan kata cinta kepadamu, baik laki atau perempuan, aku tidak bilang I love you, tapi yang kukatakan, izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Lah, itu ada Nayogo ya di sana. Selamat ya, ada pesinden yang bajunya biru ya, tersenyumlah terus ya, sampai tidur pun tersenyum, nggak apa-apa ya, daripada cemberut kan. Oke, lanjut atau tidak ini? Lanjut. Yang ingin Anda dengar di sini apa? Puisi ya. Ada yang paling enak kalau mendengar puisi di bulan puasa, puas. Tapi walaupun sekarang bukan bulan puasa, tapi tetap puas. Setuju? Setuju. Puisi apa yang mau saya bagaimana kalau saya membacakan puisi tentang orang-orang yang ngambil uangnya negara? Nah, orang yang ngambil uangnya negara itu apa namanya? Kok tahu sih? Kalau begitu gagal saya baca puisi.
Apa namanya orang yang ngambil uangnya negara? Uangnya rakyat? Apa namanya? Tapi Anda perlu tahu, bukan hanya laki-laki yang ngambil uangnya negara, tapi juga itu namanya bukan koruptor, namanya koruptris. Ingat ya. Jadi baca puisi tentang korupsi, tentang koruptor, mau dengar atau enggak? Kalau tidak saya mau pulang makan mie lagi ke atas. Dengar, saya walaupun temannya Iwan Fals, suara saya fals. Karena itu puisi ini walaupun suara saya fals, tapi saya usahakan Anda tersenyumlah, Anda makin cerdas bahwa ngambil uang negara itu tidak baik. Boleh? Tidak boleh. Siapa yang tidak boleh? Bilang tidak boleh. Gusti Allah. Lagunya begini. Buah delima, buah mentor, karung goni pembungkus nangka. Syarat utama jadi koruptor harus berani masuk neraka. Setuju? Kok setuju sama koruptor gimana? Naik motor keliling Jawa, mampir minum kota Bekasi. Syarat koruptor yang nomor 2 bisa tersenyum di televisi. Kok ketawa? Ini yang diketawain saya atau koruptornya? Padahal yang ingin diketawai saya. Sudah, saya mulai saja kalau begitu. Uang suap, uang pelicin, disebut juga uang siluman. Karena korupsi rakyat miskin, koruptor kaya 7 turunan. Menanam mentor bukit menoreh, yang sebiji tanam di talun, agar koruptor dianggap saleh, naik haji setiap tahun. Lupa ini gimana ya? Tolong ada yang ingat ya puisi saya? Lupa. Oke, saya ingat-ingat dulu. Burung pungguk dari Cianjur ngejar gelatik menuju Bogor, sebelum duduk terkenal jujur, setelah dilantik calon koruptor. Belajar agama pondok Ciganjur untuk mendapat kedalaman rasa. Kalau ditanya kepada Gus Dur, koruptor itu pengkhianat bangsa. Setuju? Siapa ngambil gagangnya? Itu kok diambil diletakkan di situ itu? Bukan tongkatnya. Tongkatnya mic itu loh. Yang ini kok dipindah ke sini? Siapa nyuruh? Kono lah apa sih baru pindah ini Bang War. Kono jok ngerubah grammar kon niku. Masih taman dong kok malah salah. Masih bisa bunyi ini. Coba tes. Baca puisi dulu gurunya. Coba. Kon sing meragakno lho. Ya. Indonesia. Iya iku.
Indonesia tanah air beta. Indonesia tanah air beta. Pusaka abadi nan jaya. Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Indonesia sejak dulu kala Tetap dipuja-puja bangsa. tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Di sana tempat kita Dibuai, dibesarkan bunda. Besarkan bunda. Jangan main-main nanti dipecat jadi pelawak. Oh iya. Yang betul lah. Terus nih tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak mati pak. Kali Deklamasi puisi kok ngono kok iso kayak murid-muridku malah aku muridnya. saya jajal guru besarnya jajal nih. Ya. Pakai nono. Tuku kayu tak tugel-tugel. Mangan tahu karo pentoli. Aku guyu ngantek kemekel bapak turu ketok kon njaba. Lawange ngebak. Asline gak ngono. Asline gak ngono. Lawange buka. Alah. Belum selesai kok pergi. Lanjutkan. Lanjutkan. Pahlawan. Ngono lho. Tuku kayu nang Probolinggo. Adohe war. Meneng wae jangkemmu ya kok. Ana cecekno ndukur wajan. Rabi ayu dilerek tangga enak, rabi elek tangga gak doyan. Bojoku dhewe kaya. Tuku kayu digawe getek. Tuku sewek pojoke suwek. Duwe bojo ayu kakean tetek bengek. Duwe bojo tuwek tak cipok matek. Ngajar. Monggo Yai, terusaken Yai. Puisinya ada pundi mengke ngoten. Aku mau bales kalian berdua. Lho, monggo. Silakan. Monggo. Dengar. Ngapain? Dengarkan dulu. Iya. Aku pecat kedua kalinya. Kuat aku. Indragiri ke Tanjung Pandan, ke Cibulan beli cempedak, punya istri suka berdandan, gaji 1 bulan cukup beli bedak. Kenyek iki karo aku ya. Nang pandaan gak rodalane. Siapa nyuruh pergi? Loh. Teruskan. Teruskan ya. Teruskan. Terus apa muridku kok lawan? Ajur kan. Tak ganti wariwan. Mangan sate cuma 2 sunduk. Terus kurang to war. Ya kurang no. Ayo kon. Gawe daster bedang ngarep mburi. Terus isis. Monggo Yai niki. Monggo Yai. Cengengesan tok kula niki. Ngengesan tok. Monggo pun mulai Yai. Iringannya diiringi yang lebih religi, yang mengenah. Ayo. Kali rebab ya nggih. Sekejo ya mangke. Mau direbab. Nggih. Enggak diiringi rebab ya, bukan direbab. Nanti hati saya seperti disilet. Janganlah. Hebat. Ayo. Disilet. Saya mau membacakan sebuah puisi tentang orang miskin. Si miskin yang agung,
dengan menyebut nama Allah. Saya akan mulai sebuah kisah tentang seorang manusia bernama Pak Sanen. Kira-kira kalau namanya Pak Sanen itu orang mana? Nah, Pak Tarji mengatakan orang Madura, betul. 100 untuk Pak Tarji. Pak Sanen bukan orang terkenal dan tak pernah disebut-sebut di surat kabar. Orangnya sehat, meskipun kerempeng. Matahari yang pijar di langit adalah iman dalam hatinya. Alamat Pak Sanen mudah dicari. Sebuah gubuk bambu beratap ilalang di tepi sawah yang hijau di ujung sebuah pulau di untayan Zamrud Katulistiwa. Betul Pak Tarji, Madura. Dalam KTP-nya pekerjaan Pak Sanen ditulis tani, tapi ia tak punya sawah sendiri. Agamanya Islam, bukan sekedar Islam sunat, artinya dalam sibuk yang bagaimana sholat tak pernah dilalaikannya. Kalau Pak Sanen sedang bekerja mencari upah di tengah sawah, lalu mendengar azan mengalun, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, ayo kita tegakkan sholat, mari kita peluk kebahagiaan. Pak Sanen terkesima bagai mendengar nyanyian surga. Ia lalu rindu bertemu Allah untuk menadah taburan rahmat dan cinta. Segera Pak Sanen berwudu meskipun dengan air sawah. Sedikit pun ia tidak merasa malu terhadap Allah dengan apa adanya. Dengan baju kumal bertambal-tambal dan sarung tua yang tak jelas lagi warnanya, Pak Sanen tegak di tanggul sawah karena seluruh permukaan bumi ini adalah sajadah. Pak Sanen bertakbir dan mengucapkan munajat, sesungguhnya solatku, amal ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah semata, Tuhan semesta alam. Bagi Pak Sanen, salah satu seni kehidupan yang paling indah ialah berkelahi melawan iblis dan setan yang akan menenggelamkannya ke lumpur bencana tak terduga. Dulunya kalah dan menang bertukar silih, tapi pengalaman demi pengalaman yang dikuatkan azam pantang menyerah telah membuat Pak Sanen jadi pemain silat yang handal. Semakin tua umur Pak Sanen, semakin tegar ia dan semakin lincah jurus terjangnya, hingga iblis dan setan terjungkal kalah. Satu malam, ketika anaknya yang paling kecil menangis lapar, setan menganjurkan agar Pak Sanen mencuri ketela di kebun tetangga. Andaikan Pak Sanen mau, terbuka sekali kesempatan. Namun ia merasa Allah akan melihat perbuatannya. Ia malu dilihat Allah untuk main sikut dan main sikat kanan kiri. Pak Sanen merasa malu kepada Allah yang akan menyaksikan anaknya diberi makan dengan makanan haram. Tetangga yang lain, itulah Pak Sanen, hamba Allah yang miskin, yang tak mau darah saudaranya jadi minuman, yang tidak suka daging bangsanya jadi santapan. Tetangganya ada juga yang kaya-kaya, seperti Pak Sapoporet misalnya. Sapi kerapannya saja 4 pasang, belum ladangnya yang belasan hektar. Tapi mana mungkin ia berzakat? Ia akan lintah darat serta tak pernah menyentuh sajadah. Kalaupun pernah sholat, itu dulu ketika ada gempa dan hujan abu. Itu pun ia naik masjid tanpa wudu lebih dahulu.
Tetangga yang lain yaitu Haji Fulan bisa baca kitab dan sudah 4 kali naik haji, tambah 1 kali umrah dengan istrinya yang nomor 3. Pak Sanen dan Haji Fulan sering satu saf kalau Jumatan, itu pun di barisan depan, serta sering berjabatan tangan. Tapi aneh bin ajaibnya, Pak Sanen tak pernah terima zakat darinya. Juga orang-orang dhaif yang lain tak pernah kecipratan remah-remah hartanya. Soalnya kalau Haji Fulan mengeluarkan zakat, cukup diberikan kepada istri-istri dan anak-anaknya sendiri yang tercinta. Dari kitab Al-Quran yang diterangkan seorang kiai, Pak Sanen tahu bahwa dirinya punya hak juga pada zakat harta tetangganya yang kaya-kaya. Tapi bagaimana mungkin ia menuntut haknya? Ia sadar dirinya lemah. Karena itu ia selalu berdoa, ya Allah, kalau kelemahanku ini dosa, semoga Engkau mengampuni dosa-dosaku. Kelemahanku ini ya Allah sungguh tidak disengaja. Pak Sanen yang lemah tetap saudara kita. Perhatikan tatapan matanya, selalu menyebarkan aroma karena lahir dari telaga jiwa yang ikhlas dan sederhana. Pak Sanen hanya kuli tani, sawah yang dipacul bukan miliknya, tapi ia bekerja dengan tekun sampai tubuhnya berlumur peluh seperti mengerjakan tanahnya sendiri. Bagi Pak Sanen, mengenyangkan dan menyenangkan orang lain adalah ibadah. Itulah saudara kita, meskipun miskin masih punya hati nurani. Bagi Pak Sanen, hidup tanpa kejujuran dan tanpa harga diri sama dengan bangkai yang menari. Oh Pak Sanen saudaraku, aku merasa iri kepadamu. Kau asah rohanimu seperti permata indah yang membiaskan senyum ilahi. Ada yang bilang Pak Sanen bodoh dan goblok karena buta huruf dan tak tahu matematika. Namun hatinya yang disinari dengan zikrullah selalu nyalang menangkap isyarat-isyarat alam sampai yang sehalus-halusnya. Di rumahnya makanan sehari-harinya hanya nasi singkong campur jagung dengan lauk pauk sayur kelor sambal terasi. Begitu nikmat, begitu berselera ia makan bersama anak-anaknya. Di rongga dadanya bunga-bunga syukur bermekaran, harumnya menjangkau sampai ke arasy. Selesai. Sesudah itu saya ingin membacakan sebuah puisi tentang lidah. Ada orang yang tidak punya lidah di sini. Tugas lidah itu apa? Menelan, apalagi? Makan, merasakan. Sesudah itu apalagi? Bicara. Kalau waladhdallin tidak ada lidahnya, tidak bisa bicara waladhdallin. Ya, mau dengar atau enggak? Ini tentang lidah. Kita semua punya lidah. Ada lidah yang dianjurkan, tapi ada lidah yang dilarang oleh Allah. Lidah, berzikirlah. Ya Allah, Engkau yang mengajar aku dengan kata-kata, maka aku pun bicara. Ya Allah, Engkau beri aku lidah, lalu ku sebut namamu. Tapi aneh diriku ini, ku sebut Engkau dengan lidahku, tapi dalam hati tak ku ingat Engkau. Aku bersujud menyebutmu ya Allah, yang terbayang pada anganku kemewahan dunia. Aku zikir menyapamu, yang kubayangkan senyuman setan. Lidah, lidah, lidah milikku, lidah sayangku, tugasmu memang bicara, tapi mengapa engkau berdusta?
Mataku melihat daun, kau menyebutnya akar. Mataku melihat gunung, kau bilang itu laut. Mataku melihat racun, kau yang menyebutnya obat. Mataku melihat maling, kau bilang itu guru. Mataku melihat bangkai, kau mengatakan halal. Mataku melihat mayat, kau meyakinkan tidur. Kenapa bohong menjadi sifatmu? Mengapa setan jadi imammu? Lidahku, di sela-sela alunan ayat-ayat kau memilih sesat. Gerak-gerikmu jadi sejalan dengan hawa nafsu, sedang kejujuran kau pasung dalam lingkaran. Mengapa lidah? Mengapa engkau tidak lari mencari fitrah, menemukan hati nurani? Dalam fitrah kau mudah bertemu Allah, dalam nurani kau temukan lembutnya kasih ilahi. Lidahku, selama ini kau ngomong indahnya fitrah, tapi yang kau tabur fitnah. Lidah, cepatlah bertobat kepada Allah. Sebutlah nama Allah sampai gempar di dalam hati, agar hati jadi sumber, jadi bengawan, jadi lautan yang bergelora dalam zikir Allah, 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 Allah. Alam semesta ini berasal dari tak ada. Hanya Allah yang memang ada, yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada. La ilaha illallah. Alam semesta ini ada karena Allah yang membuatnya ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lidah, sucikan nama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingatlah lidah, jangan kau jadi pisau yang melukai hati saudaramu dan hati bangsamu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Berhentilah berdusta. Astaghfirullah, astaghfirullah. Berhentilah mengadu domba. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lidah, berzikirlah Allah, Allah, Allah. Terus zikir, zikir, zikir. Allah, Allah, Allah. Sampai dendam kesumat, iri, dengki, sombong, takabur terus lebur dan pergi. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Selesai. Yang terakhir, saya ingin mengikatkan adik-adik kecil dan adik-adik besar dan bapak-bapak besar ya. Karena kita lahir ke dunia itu pasti melalui lahir dari rahim seorang ibu, kecuali pelawak mungkin. Nggih sami ya. Oh sami, nggih menawi sami mboten napa-napa sami. Kula putranipun ibu, njenengan Mas pelawak putranipun kang ibu ugi. Nggih. Kula saged tiang kula senadyan tiang medunten saged tembung Jawi. Oh. Tapi kadang-kadang kelentu. Madura. Nggih. War. Yai Madura. Hah? Kalau anak saya yang kelas 2 sakit perut, saya datang ke gurunya. Terus pundi Yai? Bilang kepada gurunya, Pak Guru, anakku sing kelas loro, wetenge loro. Sing kelas loro, anakku sing kelas loro, wetenge loro. Ana weteng dobel. Coba panggil iku. Niki. Ya. War. Yai itu Madura, War. Pade engko orang Madura. Madura sama ya. Dengar dulu. Nggih. Anakku yang kelas 2 sakit perut. Sakit perut. Saya datang ke gurunya orang Jawa, harus pakai bahasa Madura, ngerti gurunya. Nggih, kadang-kadang mboten ngerti ya. Makanya saya bilang, Pak Guru, anakku sing kelas loro, wetenge loro. Karepe kok tak terjemahno. Iya. Anakku ya. Anakku sing kelas loro, wetenge loro. Ade wong Madura kae sok ngomong loro. Anakku sing kelas loro, wetenge loro. Lah
Lah di beli ki loro ne. Nyatanya Jawabe pripun? Ngono iki dek lemah. kok saged Pak? Kok saged Pak? Nggih. Wong mangan radiator. Nggih. Radiator kadang mangan aki. Mangan radiator. Radiator. Kon niru kon mangan knalpot. Tapi ojo kuatir. Nggih. Pak Guru mben wis mlebu. Engko sore tak gawa nyang Israel. Lho, kuwi. Israel. Nang Israel rumah sakit dari Israel. Aduh moe. RSAL. Jadi Israel. Kok kaya maratuamu to? Padha karo maratuwa kula, war wis yo kuwatir. Cacakmu iku dadi tentara sing situk TNI, sing situk angkatan laut, sing situk ABRI. Lah tentara kabeh iku. Tolong duduk dulu. Aku nanti tidak jadi baca puisi. Oke, Tasih wonten lho, Yai. Tasih wonten. Oh nggih, nggih Tore. Siji saiki. Nggih. Peruntung nek ya. Ya, Tore. Duduk dulu. Apa sih Tore? Oke. Apa kuwi? Ditoto diure-ure. Monggo. Monggo. Adik-adik, kita ini kembali ke puisi yang sesungguhnya. Nah, kita semua lahir ke dunia melalui rahim seorang ibu, anak yang mulia, anak yang disenangi Allah, anak yang disenangi Rasulullah adalah anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Saya ingin sekarang ini jangan tertawa dulu, tapi kita mencoba terharu bahwa ada orang paling cantik di dunia, tidak lain adalah ibu kita. Ada orang paling ganteng di dunia, tak lain adalah bapak kita. Saya bacakan puisi judulnya Ibu. Sebentar ajudan saya, tolong jangan hilang, nanti dipecat jadi ajudan. Duduk yang benar di situ, duduk manis. Ya. Tawaduk kula niku wong santri kok. Lah yo. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, Ibu, yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang selalu berselendang biang lala, sesekali datang padaku menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku selesai. Akhirnya, kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah,
berikanlah maaf kepada saya. Hati-hati untuk puisi yang ini, untuk pantun yang ini. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, itulah nama-nama pulau. Pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Biasanya apa ini, Pak pelawak? Leduk cintaku, Pasuruan sayangku, hadirin hormatku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.